semuanya. Apa kabar? Pasti semuanya luar biasa kan sehatnya. Nah, tiba saatnya pada saat ini kita sama-sama akan mulai ibadah kita. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Betapa baiknya Allah kita, betapa dahsyatnya Allah kita. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Boleh sama-sama kita berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami yang di surga, kami ucap syukur Bapa. Kami ucap syukur atas segala pertolongan berkat-Mu Bapa, sehingga pagi hari ini Bapa kami boleh berkumpul bersama untuk kami beribadah kepada-Mu Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan, buat kesehatan penyertaan-Mu sepanjang hari-hari ini ya Bapa di surga. Sebelum kami mulai ibadah ini Bapa, kami mohon Kau sucikan, kuduskan seluruh hidup kami, layakkan kami untuk kami menghadap kehadiran-Mu ya Bapa. Persiapkan seluruh hidup kami, persiapkan hati kami, pikiran kami Bapa, untuk kami memuliakan nama-Mu, untuk kami mendengarkan firman-Mu yang ada di surga. Beri kami kerinduan, kehausan kami untuk memuliakan nama-Mu. Berikan kami kehausan akan firman-Mu yang ada di surga. Kami akan gerak kami hari ini ulang tangan Bapa, Kau yang bekerja, Kau yang beracara, Kau yang hadir di tengah-tengah kami Bapa, Kau yang berkati dari awal sampai selesainya nanti Bapa di surga. Kami serahkan ibadah di dalam tangan-Mu, tutup bungkus hidup kami dan kuasa-Mu. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang dari udara yang mengganggu ibadah kami Bapa, kami bersatu hati, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami mengambil kuasa Roh-Mu saja yang bekerja di tengah kami, mencurahkan berkat-berkat-Mu, mencurahkan sukacita-Mu Bapa pada ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus, ini kami ya Tuhan. Sama-sama kami merendahkan diri kita untuk datang ke altar-Mu ya Yesus. Haleluya Yesus, amin, 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 amin Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, amin, amin, amin.
kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya.
Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom semuanya. Ya puji Tuhan, kita sudah 2 kali ini ya untuk beribadah dalam ibadah offline. Yang di bawah masih ada 1, 2, 3, 4, ada 6 loh di atas. Jangan terlalu numpuk di bawah ya. Mari yang di bawah silakan naik dulu sebelum saya sampaikan firman. Ya. Ya, kita sekalipun sudah offline, saudara, kita masih tetap diwajibkan ya saudara untuk prokes ya. Karena apa? Saudara kita sebelum saya sampaikan firman, jemaat Tuhan di sini siapa sudah divaksin saja? Oh, semuanya ya. Di bawah juga sudah ya, oke, terima kasih ya. Sekarang agak lebih mudah untuk saudara cari vaksin, tapi kita harus memahami bahwa vaksin itu bukan pencegah virus ya, saudara ya, bukan pencegah. Jadi yang mencegah justru prokesnya ini, ya. Jadi vaksin itu hanya untuk daya tahan tubuh, jadi berusaha untuk menjaga supaya saudara kita baik di gereja. Kalau di gereja saya lihat saudara sangat ketat dalam prokesnya. Juga kita berharap hal yang sama kita lakukan saat di luar. Oke, sampai di situ saja saya menyampaikan ini ya. Dan mari kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan. Kita akan melanjutkan tentang khotbah kita dalam tema jangan khawatir. Karena itu adalah ucapan dari Tuhan Yesus terhadap para murid-muridnya. Nah, kita akan melihat lagi, saudara, dalam kebenaran firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat. Kita akan mulai saja ayat yang kedua sampai ayat yang ke satu perikop ini ayat 9 ya. Mari jemaat Tuhan baik di lantai bawah, lantai atas, dan juga yang beribadah online untuk bangkit berdiri, bergantian membacanya ya. Saya ayat 2, saudara ayat 3. Nasihat-nasihat terakhir. Iodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Dan minta kepadamu juga temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkataan Injil, bersama-sama dengan banyak kawan-kawan yang lain yang namanya kita kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan dalam kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan Allah yang akan memelihara hidup dalam Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang dapat mempelajari, dan apa yang dapat menerima, dan apa yang dapat mendengar, dan apa yang dapat mendengar padaku, lakukanlah itu. Maka surga sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali, saudara ya. Hari kita akan masuk, saudara, dalam tema kita tentang jangan khawatir. Dari perikop kita lihat, saudara, dari sini ada perikop tentang nasihat-nasihat. Ini adalah nasihat Paulus, kebenaran firman Allah melalui Rasul Paulus kepada tentu teman-teman sekerjanya. Ya,
teman-teman sekerjanya, dikatakan dalam ayat 2, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ketika ada nasihat datang kepada seseorang, saudara, tentu ada latar belakangnya, ada alasannya seseorang memberikan nasihat. Paulus memiliki alasan terhadap kedua perempuan ini, saudara, Euodia dan Sintike, yang ada dalam satu tim, ada dalam satu kelompok pekerjaan, ya. Alasannya adalah yang sedang terjadi kepada kedua perempuan ini yang ada dalam satu tim, ada dalam satu tubuh Kristus itu adalah ayat yang ke-6. Coba kita baca ayat yang ke-6 bersama-sama. Ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudara, ada kekhawatiran. Kalau dalam pasal 3, saudara, jelas di sana saudara menunjuk juga tentang makan pakai, sama dengan Matius, saudara. Ketika juga saya merenung, tentu membaca berulang-ulang, melihat di dalam tim pelayanan dari Rasul Paulus, dikatakan ada Clemens di sana, ya. Ada orang-orang yang memang saudara terlibat dalam tim pelayanan dari Rasul Paulus, dan juga saudara ada Euodia dan ada Sintike. Mereka adalah perempuan yang justru ternyata mereka mengalami kekhawatiran juga. Apakah juga Sintike dan Euodia khawatir karena tanggung jawab? Bisa juga. Hal positif juga, ya, saudara. Karena seseorang dia khawatir karena dia bertanggung jawab. Apakah Sintike ini dalam sebuah pelayanan begini dan Euodia, mungkin mereka bertanggung jawab akan makan pakai oleh Rasul Paulus dan timnya dalam pelayanan. Sehingga ketika dalam sebuah tim pelayanan, mungkin kan apakah Clemens, Paulus, dan teman-teman hanya berpikir kita melayani, pulang makan. Kita melayani, pulang ada makanan. Tanggung jawab Euodia dan Sintike, mungkin mereka berpikir, waduh, ini tim kita sedang pergi pelayanan. Nanti kalau mereka balik, ini kondisi makanan lagi kurang. Nah, mungkin karena tanggung jawab. Ya, Bapak Ibu juga mungkin begitu, ya, saudara. Dalam konteks yang berbeda, saya bilang bukan makan pakai mungkin bagi kita, tapi karena tanggung jawab kadangkala sebagai orang tua, begitu. Sebagai orang tua terhadap anaknya, aduh gimana ya? Kebutuhan anak mau sekolah, kebutuhan biaya ini dan itu bisa muncul khawatir karena tanggung jawab, ya. Nah, dikatakan di sini bahwa ayat yang kedua, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, ketika muncul dalam kekhawatiran itu, Paulus mendengar dia khawatir, ya. Ketika dua orang ini, Sintike dan Euodia mereka khawatir. Kita khawatir. Sehingga Paulus nasihati. Begini, saudara. Di dalam sebuah tim, saudara, dalam keluarga juga itu adalah sebuah tim bagi saudara dan saya. Dalam gereja kita ini juga adalah sebuah tim bagi kita, saudara. Dan di dalam sebuah tim itu juga, mungkin juga saudara, di dalam pekerjaan saudara juga tentu ada tim bagi saudara. Tetapi begini, saudara, ketika dalam sebuah tim itu ada orang yang mulai khawatir. Satu orang khawatir, mulai dua orang khawatir, terus mereka saling ngomong. Oh iya, kita tak bisa nih. Wah, ini sulit. Oh, ini tidak bisa nih. Nah, ini saudara, ini yang terjadi antara Euodia dan Sintike. Akhirnya mereka berdua membangun kekhawatiran itu, dan Paulus menasihati mereka supaya, kalau kita lihat apa yang mereka khawatirkan kan saudara, diarahkan oleh Paulus, ya, tentang pikiran mereka. Sehati sepikir. Ketika orang khawatir kan dia punya pikiran terus berjalan terus, begitu, saudara. Nah, makanya dikatakan ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara,
ya, untuk mengatasi pikirannya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang dari Tuhan. Ayat yang ketiga berkata begini, bahkan kuminta kepadamu juga, sunsugos. Sunsugos ini bahasa Yunani susugos sebetulnya, itu artinya teman. Jadi bukan nama orang ya. Jadi dia berkata kepada teman-temannya, saudara, yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens. Jadi ada teman-temannya. Jadi Paulus juga memang, saudara, dia memikirkan tentang sebuah keselamatan jiwa-jiwa, sehingga dia membentuk sebuah tim. Ada timnya dia, saudara. Tetapi kita lihat, saudara, ada juga memang Euodia tadi, saudara. Mereka juga mengerjakan hal-hal yang saya bilang mungkin dalam semua kebutuhan mereka. Sehingga dalam tanggung jawab mereka dalam tim, kan harus di setiap tim dia punya tanggung jawab yang dia merasa saya harus lakukan tanggung jawabnya. Tidak boleh membiarkan tanggung jawab mungkin dari mereka. Clemens, Paulus pergi datang memberitakan Injil kemana-mana. Tanggung jawab mereka menyediakan semua makanan, pakaian, minuman mereka ketika mereka balik. Kan bukan seperti saudara dan saya konteks sekarang ya, saudara berangkat pagi pulang sore. Tidak demikian, zaman dulu tidak. Ketika mereka pergi, mereka berjalan, mungkin membawa makanan, kebutuhan, bisa 1 minggu punya, baru balik lagi. Begitu, saudara. Sehingga mereka sudah mulai pikirkan, kamu sudah mau pergi kalau 1 minggu, balik lagi, terus tidak ada apa-apa. Waduh, kita khawatir. Nah, kita akan masuk ya, saudara. Saya sudah menjelaskan lalu, tentu kekhawatiran bisa melanda orang percaya, termasuk Sintike dan Euodia, yang juga ada dalam satu tim dengan Rasul Paulus. Minggu lalu kita membahas para murid-murid pun ada dalam satu tim dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Paulus pun ketika melihat di dalam satu tim itu ada yang khawatir, dia langsung datang berkata juga dalam ayat yang ke-6 tadi, supaya dikatakan, jangan hendaknya kamu khawatir. Kenapa menjadi tanda tanya di sana? Baik Yesus terhadap murid-muridnya berkata, jangan kamu khawatir. Paulus juga melihat ke dalam timnya ada yang khawatir, dia langsung berkata, jangan kamu khawatir. Karena begini, saudara, bahwa kekhawatiran itu baik dalam pandangan Yesus, baik dalam pandangan Rasul Paulus, itu akan merusak, saudara, pondasi iman. Kedua, saudara, itu akan merusak satu tim dalam sebuah pelayanan yang ada. Entah dalam pelayanan, demikian juga saudara di dalam pekerjaan saudara, di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita di tempat ini. Kalau saya contoh saja saudara, kalau kita di gereja, kita mau beli ruko di sebelah. Kondisi sekarang seperti ini, keuangan lagi sulit. Terus seandainya ada di antara kita saudara-saudara, tidak bisa lagi, lagi sulit seperti ini. Dia pengaruhi 1 orang, pengaruhi 2 orang, dia mulai ngomong sana sini, muncul kekhawatiran. Nah, saudara, ini yang Yesus melihat, Paulus melihat, yang tidak boleh dibangun dalam pemikiran kita. Tidak boleh. Karena apa? Saudara, saya katakan tadi bahwa kekhawatiran itu, saudara, akan merusak pondasi iman saudara dan saya. Karena betapa sebaliknya saudara, kontrasnya kan saudara adalah khawatir, kontrasnya adalah iman. Kontradiksinya kan iman dia. Bahwa Allah, Tuhan mengajarkan kita bahwa apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, harus lihat dengan iman. Haleluya saudara. Harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kau ikuti, Tuhan yang kau percayai, Tuhan yang kau sembah, itu adalah Tuhan yang adalah Immanuel, yang menyertai, juga yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada.
Sementara kekhawatiran itu, saudara, kekhawatiran itu di mana dia akan menutupi, saudara, dia menutupi iman kita. Sebetulnya itu adalah pintu berkat bagi orang percaya. Jadi kalau dua ya, saudara, ini tembok, seandainya iman, satu khawatir. Tergantung kita di tengah mau berjalan kemana. Kalau seandainya ini iman, ini khawatir. Kalau kita jalan begini, berarti kita lihat iman kepada Tuhan. Kita membelakangi apa, saudara? Kekhawatiran. Ini kontradiksinya, saudara. Kalau orang melihat kekhawatiran, berarti membelakangi siapa? Tuhan. Makanya Paulus terus berteriak kepada Euodia supaya dikatakan apa, saudara? Kamu jangan khawatir. Bahkan saya balik lagi, diarahkan oleh Rasul Paulus, saya balik ke ayat 2, supaya sehati sepikir diarahkan dalam Tuhan. Oke, saudara ya, saya tentu tidak tahu persis, saudara, kalau saya bilang takaran kekhawatiran yang saudara sedang alami. Kalau saya bilang saudara tidak ada kekhawatiran, tidak juga. Kalau saya bilang saudara ada kekhawatiran, sudah pasti ada kekhawatiran. Tapi takaran kekhawatirannya itu berbeda-beda. Tetapi kan Alkitab berkata bahwa kekhawatiran itu ada, melanda setiap orang, tetapi arah iman tidak boleh mengarahkan ke tembok kekhawatiran. Karena itu langsung membelakangi Tuhan. Jadi kalau sana iman kepada Tuhan, di sana yang iman negatif tentunya, dia percaya di sana. Nah, inilah saudara kita belajar, saudara, pada pagi hari ini. Sehingga dalam kita menjalani hidup saat ini, ya, tanggung jawab demi tanggung jawab yang saudara dan saya harus lakukan, yang dimana itu juga bisa menjadi peluang, sekalipun itu tanggung jawab seperti Euodia dan Eunike tadi, Sintike tadi, saudara, sekalipun itu dalam sebuah bentuk tanggung jawab, tetapi dalam bentuk tanggung jawab mereka itu memunculkan kekhawatiran yang ternyata mereka lama-kelamaan mereka mendiskusikan tentang kekhawatiran, sehingga Paulus melihat itu sangat berbahaya. Boleh saja itu muncul, tetapi Paulus mengarahkan supaya kamu jangan khawatir, maksudnya tetap langsung beralih kepada Tuhan. Karena mengalami kekhawatiran itu masih wajar. Tetapi kalau sudah berjalan mengikuti kekhawatiran, terus melihat kekhawatiran, itu tidak wajar lagi. Sehingga Paulus menegur mereka dalam sebuah nasihat. Cepat, jangan khawatir, cepat lihat Tuhan. Karena yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan apa yang kita rindukan, itu adalah Tuhan. Wajib kita memang melakukan tugas tanggung jawab yang ada. Tapi kemampuan untuk menyelesaikan atau goal dari apa yang tanggung jawab kita sedang lakukan, itu bukan kita, itu Tuhan. Sama dengan kalau saya bilang keselamatan, saudara. Yang menyelamatkan itu Tuhan, tapi tanggung jawab kita hanya mau datang ambil. Tapi yang membuat selamat itu Tuhan. Demikian juga iman, saudara, bagi kita. Paulus mengarahkan rekan-rekan sekerjanya yang sedang melakukan tanggung jawab, cepat lihat Tuhan, cepat kamu balik kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menyelesaikan, Tuhan yang akan mengadakan apa yang kau khawatirkan itu. Dan intinya Paulus berkata, kalau kamu khawatir, justru itu menutup pintu berkat untuk kamu. Jadi jangan khawatir. Jadi sekali lagi, jangan kita khawatir bukan berarti tidak ada kekhawatiran. Selalu ada. Tapi maksud daripada Paulus dari sini, lihatlah kepada Tuhan, berbalik.
Jangan arahkan ke situ terus. Oke, kita akan masuk pada poin yang pertama, saudara. Bagaimana sikap kita menghadapi kekhawatiran itu, saudara? Yang pertama adalah begini. Sikap kita adalah percaya terus sekalipun belum memiliki. Haleluya, saudara. Sikap ketika, saudara, kekhawatiran itu muncul kan, saudara, seperti Euodia dan Sintike tadi, kan dia punya alasan, saudara. Alasannya juga justru karena tanggung jawab dia. Tetapi karena apa yang dia tanggung jawabkan itu, saudara, yang seperti dia mau menyediakan segala kebutuhan itu tidak ada, sehingga dia mulai tidak percaya lagi, mulai khawatir. Dia mulai ngomong kepada, apakah Sintike yang ngomong, ya, saudara, kepada Euodia, saudara, ataukah sebaliknya? Sudah mulai berhenti percaya. Nah, sehingga dalam poin ini bagi kita, saudara, sikap kita menghadapi kekhawatiran itu ketika datang, saudara, jangan berhenti percaya, jangan beralih kepercayaan kepada Tuhan, tetapi terus-menerus percaya sekalipun belum engkau lihat itu ada. Karena memang percaya bukan melihat. Haleluya, saudara. Ada satu kisah kan, saudara, kita lihat dalam Yosua pasal 1. Saudara boleh baca di sana ayat 1 sampai 9. Coba kita baca saja di sana. Coba minta tolong buka itu. Ya, saya ayat 1, saudara ayat 2 ya, sampai tadi ayat 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan penduduk bangsa ini, menuju negeri yang akan memberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Ayat yang ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang bersama itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan jadi daerahmu. Ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hati dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. janganlah Engkau lupa perkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Ayat 9 bersama-sama. 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Tuhan berkati. Perhatikan ayat-ayat ini, saudara, di mana saya katakan ada alur ceritanya di sana, di mana dikatakan Musa ketika mati, Tuhan berfirman kepada Yosua, kamu yang akan pimpin bangsa ini menuju ke tanah Kanaan. Tapi apa yang muncul, saudara, kepada Yosua? Sebetulnya kalau kita lihat ada 2 kali Tuhan memerintahkan Yosua, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan takut. Kenapa? Karena Yosua takut.
Dia juga takut, apakah dia akan memimpin bangsa yang sudah dia lihat dengan mata kepala sendiri. Bangsa ini adalah bangsa penakut, bangsa yang banyak mengamuk kepada Tuhan, banyak bersungut kepada Tuhan. Itu dia lihat di dalam. Dia lihat di dalam. Kedua, dia melihat bagaimana saya belum bisa pernah ada di tanah Kanaan, mau berperang dengan mereka, sementara orang-orang Israel ini adalah orang yang tidak tahu berperang. Karena orang-orang yang ikut itu adalah orang-orang yang memang saudara sudah terlahir di padang gurun. Menyeberang saudara, berenang saja tidak ngerti, saudara, tidak tahu. Makanya ketika mereka mau melewati sungai Yordan, saudara, Tuhan harus keringkan airnya karena tidak tahu berenang. Ada alasan-alasan tentu bagi Yosua memunculkan saudara kekhawatiran bagi dia. Tetapi bagaimana Tuhan datang kepada Yosua untuk mengarahkan kembali kepada Tuhan yang tidak terbatas kemampuannya. Dia sedang melihat orang Israel, kemampuannya tidak ada, kemampuan berperang tidak ada, kemampuan berenang saja tidak ada. Tapi Tuhan sedang berbicara kepada Yosua, kalau engkau percaya kepada perkataan firman dan engkau melakukannya, Tuhan bilang engkau akan berhasil dan beruntung. Haleluya, saudara. Engkau akan berhasil dan beruntung. Tuhan ulang-ulang kepada Yosua, perkatakan, kata firman Allah tadi, perkatakan terus kebenaran firman Allah. Maksudnya supaya iman kamu itu terus melihat Tuhan. Sementara engkau juga di satu sisi kepada Yosua sedang diperhadapkan tanah Kanaan, khususnya Yeriko yang sudah terkenal ahli perang. Bukankah juga saudara hal ini terjadi pada kita? Satu sisi kita ada firman yang sedang kita lihat, satu sisi juga ada kenyataan juga yang sedang saudara dan saya hadapi. Dan kadangkala kenyataan yang sedang dihadapi itu rasanya memang tidak mampu. Yang kontrak sudah pikir bayar kontrak aja susah. Dan segala macam. Jadi dua hal ini juga diperhadapkan kepada kita. Sama seperti Yosua. Tetapi kebenaran firman Allah juga lagi-lagi datang kepada Yosua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Maksudnya apa? Kuatkan imanmu terhadap kebenaran firman Allah. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak menggenapinya. Kalau Tuhan berjanji memelihara, Dia akan pelihara. Hanya Dia katakan, hanya engkau kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Allah. Kecuali engkau tidak melakukan firman Allah, kecuali engkau melanggar firman Allah, tentu itu di luar perjanjian Tuhan. Jadi kembali lagi saudara, poin yang pertama bagi kita menghadapi kekhawatiran adalah percaya terus-menerus terhadap apa yang dikatakan oleh firman Allah. Amin, saudara. Penting bagi kita terus mengarahkan. Makanya kan saya selalu bilang, saudara jemaat Tuhan, tolong baca terus firman Allah. Minimal jemaat harus satu pasal. Karena itu penting saudara, mengarahkan iman kita terus kepada firman. Karena kalau tidak saudara, sekalipun dia suka berdoa, dia punya iman, dia akan arahkan. Kalau orang yang tidak membaca firman, dia punya iman akan timbul dari imajinasi sendiri. Apa yang dia pikir baik menurut dia timbul iman dari situ. Dan itu bukan firman Allah. Itu berbahaya. Karena Alkitab mengajarkan seperti Yosua tadi, Musa ketika mati Tuhan berfirman, supaya kamu kuatkan hatimu dan bertindak hati-hati sesuai firman Allah. Jadi Tuhan menyuruh Yosua supaya terus melihat kepada firman Allah. Harus ke situ. Karena bukan hanya di situ saja saudara, ke depan ketika
Yosua itu mengalahkan Yeriko, kan ini berbahaya juga. Berbahayanya apa? Takutnya Yosua beralih imannya bahwa oh ternyata pasukannya kuat. Sudah beralih kepada pasukannya tentang kekuatan itu, bukan lagi kepada Tuhan. Nah itu kan berbahaya. Ini juga bisa berbahaya bagi kita, saudara. Masih berjuang, masih merintis, saudara, iman kita kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela, dan itu terjadi. Tapi yang berbahaya adalah ketika seseorang mungkin dia merasa sudah kuat, fondasi bisnisnya sudah kuat, pekerjaannya sudah bagus, imannya mulai di situ, bukan pada Tuhan yang adalah sumber itu, yang memberikan keberhasilan dan keberuntungan. Nah makanya Tuhan berkata kepada Yosua supaya apa? Terus menerus percaya kepada Tuhan. Karena kalau saya akan jelaskan terus, saudara, kan satu waktu kan pernah terjadi kekalahan ketika selesai Yosua mengalahkan Yeriko. Kota kedua diserang, saudara, kota yang sangat kecil, tetapi mereka mengalami kekalahan dan korban ratusan kalau tidak salah orang Israel. Sehingga Yosua datang lagi pada Tuhan, Tuhan, kenapa kami seperti ini, Tuhan? Kenapa kami mengalami kekalahan? Yeriko saja yang begitu kuat itu mudah sekali dikalahkan. Tapi sekarang kenapa kami menghadapi kota Ai yang sangat kecil, pasukannya sedikit, kami banyak sekali, tapi kenapa kami kalah, Tuhan? Sekalipun yang diutus Yosua tidak banyak, tapi pulang mereka, Yosua mendengar dalam berita pasukan Israel begitu banyak yang mati. Kami lari ketakutan. Yosua tanya sama Tuhan. Tuhan berkata, bukankah cari di antara kalian mereka telah beralih meninggalkan aku? Sehingga Yosua tanya semua kepada suku-suku, siapa itu orangnya? Dapatlah si Akan dan begitu. Yosua minta ampun dan akhirnya akan dirajam pada waktu itu, dan akhirnya Yosua menyerang kembali kota Ai dan mereka memenangkan peperangan itu. Jadi maksudnya Tuhan itu konsisten dari awal. Tuhan bilang Tuhan akan bela, Tuhan akan bela. Kenapa, saudara? Saya pernah katakan mungkin dia ada sekitar 46 kerajaan yang harus mereka rebut. Dan Tuhan sudah bilang, aku akan menyertai engkau. Asal engkau harus berpegang pada kebenaran firman Allah. Maksudnya percaya terus menerus apa yang dikatakan oleh firman Allah. Jangan berubah maksudnya. Amin. Semangat Tuhan juga yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang sama mari kita lakukan, saudara. Jangan berubah akan keyakinan kita terhadap firman Allah. Jangan berubah. Terus sekalipun saudara seperti Iodia dan Sintike tadi, saudara, karena mungkin tanggung jawab sehingga melihat kenyataan tidak ada lagi, kebutuhan tidak ada lagi. Jangan berubah, percaya terus kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan tinggalkan Tuhan, terus aku tetap percaya. Aduh, tapi Pak Pendeta tinggal 1 minggu ini mesti bayar tagihan begini. Aduh, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan sampai aduh sudah malas mau berdoa, sudah malas datang ke gereja. Jangan, tetap datang pada Tuhan. Harus tetap datang pada Tuhan. Karena Paulus menasihati Sintike dan Iodia bahwa jangan kamu khawatir, karena yang menyediakan bagi kita itu Tuhan. Amin, saudara. Tuhan. Kadangkala kita ini kan begitu ya, saudara. Kadangkala manusia itu dialihkan imannya dari Tuhan. Itu karena bisa saja, saudara, karena rekannya, dia lihat ada temannya dekat berhasil, sehingga saudara dia lihat, oh mungkin dia akan tolong saya. Itu berbahaya loh, saudara. Berbahaya, tidak boleh jemaat Tuhan. Oh, saya punya kenalan rekan bisnis, dia orang kaya, perusahaannya sudah di mana-mana, dia mungkin akan tolong saya. Itu berbahaya, saudara. Itu iblis bisa menawarkan itu. Kalau saudara punya teman yang berhasil, puji Tuhan, saudara bisa belajar kepada dia. Tapi saudara jangan alihkan keberhasilan itu dari dia, itu dari Tuhan. Amin, saudara. Saudara harus tetap jaga iman saudara.
Kalau perlu saudaranya berkata, saya bersyukur bisa kenal dengan engkau, bersyukur kenal dengan engkau seorang pebisnis yang hebat, berterima kasih bisa kenal, itu pun dari Tuhan. Tetapi keberhasilan yang memelihara engkau, yang bisa membuat kita berhasil, seperti kata firman Allah dalam Yosua tadi, kemanapun engkau pergi, kemana kakimu berpijak, firman Allah berkata, Tuhanlah yang akan memberikan itu. Jadi bagaimana kita mengatasi kekhawatiran kita, kata firman Allah, sikap kita menghadapi kekhawatiran, percaya terus menerus terhadap firman Allah, kepada firman Allah. Jangan sampai kau mengalihkan percayaanmu, keyakinanmu kepada seseorang. Firman Allah berkata dalam Yeremia, kita akan tutup saudara, Yeremia 17. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Mari kita baca. Jemaat Tuhan bangkit berdiri, di lantai bawah bangkit berdiri, di rumah juga bangkit berdiri. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin, saudara. Kalau kau taruh imanmu terus kepada Tuhan, dari mana kau kenal Tuhan? Dari firman Allah. Haleluya, saudara. Jadi arahkan terus ke sana. Alkitab menjamin, firman Allah jamin, diberkatilah engkau. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tapi ada satu ayat kontrasnya, kontradiksinya. Mari kita lihat. Sebaliknya. Mundur, saudara. Ayat 5. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi jelas ya saudara, hati-hati, kekhawatiran bisa melanda siapa saja. Tapi tolong iman kita jangan pertama mengandalkan orang lain. Kalau ayat 7 tadi, kalau orang yang mengandalkan Tuhan apa? Diberkati. Kalau orang yang mengandalkan manusia apa saudara? Terkutuk. Dan atau mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi dia mengandalkan orang lain yang dia lihat, itu terkutuk. Atau dia mengandalkan kekuatan dalam arti tanpa Tuhan saya bisa. Itu juga apa? Terkutuk. Nah, makanya begini saudara. Saya bilang tadi, siapapun dia, entah orang kaya, orang miskin, entah orang tua, anak-anak, itu bisa terjadi kekhawatiran. Tapi sikap kita menghadapi ketika ada kekhawatiran, jangan andalkan orang lain, jangan andalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Dengan cara iman, engkau punya iman, datang pada Tuhan, baca firman Allah. Tuhan berkata, diberkatilah engkau. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Haleluya Tuhan. Kita berdoa saat ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan, jemaat-Mu, kami hamba-Mu Tuhan. Ketika kami menghadapi persoalan-persoalan hidup atau masalah-masalah hidup, ampuni kami ketika kami tidak beriman kepadamu. Tapi kami bersyukur firman-Mu telah menaungi kami ya Tuhan. Apapun kondisi yang sedang kami hadapi, kami harus terus melihat Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu bagi kami. Sucikan, basuh dengan darah-Mu iman percaya kami ya Tuhan, supaya iman percaya kami terus melihat kepada kebenaran-Mu saja. Terima kasih, kami bersyukur firman-Mu Engkau tanamkan dalam hati kami. Biarlah seluruh jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan, dari orang tua sampai anak-anak, terjadilah kebangkitan iman, kebangunan iman yang luar biasa yang timbul dari firman Allah. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya setiap kami Tuhan, masa depan kami ada di dalam Tuhan. Masa depan kami indah di dalam Tuhan, sesuai kebenaran firman-Mu. Sebab itu hamba berdoa saat ini,
semua kekhawatiran yang melanda jemaat-Mu Tuhan. Kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Allah. Kekhawatiran yang merusak iman anak-anak-Mu Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua tipu muslihat iblis kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya ada iman yang suci, iman yang kudus, yang datang dari Tuhan, yang berkuasa bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur buat kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, merasa terberkati dengan firman Tuhan. Amin. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk yang bertugas pada hari ini, dari WL, Singur, pemain musik, Asyar, petugas multimedia, dan terima kasih juga untuk jemaat-jemaat yang telah memberikan persembahan dan sama-sama kita melayani ibadah pada hari ini. Dan untuk pengumuman yang pertama, persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB online diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 melalui Zoom. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui Zoom. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. demikian pengumuman. Ada yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Gembala? Tidak ada. Sama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari semua untuk bangkit berdiri. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Ramli pimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini. Dari awal pertentu bahkan pada akhirnya, Tuhan sudah memberkati kami. Pujian bahkan firman yang kami sudah terima, itu membentuk kami, memproses kami, biar kami lebih lagi percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati setiap usaha pekerjaan, bahkan rumah tangga dari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Apapun yang di pergumulan mereka, apapun yang menjadi kekhawatiran mereka, kami percaya Engkau akan ganti dengan sukacita, dengan iman yang penuh dan berharap hanya kepada Tuhan. Bagi jemaat yang sedang menghadapi mungkin sakit, penyakit dalam mereka, dalam tubuh mereka, dari tempat ini kami berdoa dimanapun berada, Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan dalam nama Yesus. Usaha mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, dalam studi pendidikan mereka, Tuhan yang memberkati. Di masa-masa sekarang ini biarlah kami terus tetap percaya penuh hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bahkan setiap
kegiatan yang ada di tempat ini, baik itu kegiatan diakonia yang ada. Tuhan juga yang memberkati jemaat Tuhan. Tuhan juga yang mencukupkan segala yang menjadi kebutuhan. Bahkan doa kami Tuhan untuk rencana pembelian tempat ibadah ruko sebelah. Kami percaya kami tidak perlu khawatir karena Allah yang ada dalam hidup kami, Allah yang menyediakan dan mencukupkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya kami akan memiliki dan memperluas tempat ibadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami serahkan dalam tangan Tuhan bangsa Indonesia kami dalam tangan-Mu, dari pimpinan kami yang tertinggi sampai yang terendah. Kami percaya biarlah Engkau yang berdaulat dalam hidup mereka. Mereka memimpin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi, terlebih dalam mereka menghadapi pandemi yang saat ini masih ada. Kami percaya Tuhan, kesatuan hati Engkau taruh kepada pemimpin kami, sehingga mereka mengerjakan tanggung jawab ini untuk kesejahteraan, untuk keadaan lebih baik lagi bangsa Indonesia kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang minggu yang akan berjalan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami sudah mendahulukan Engkau dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang berdaulat dalam setiap pekerjaan usaha kami, jemaat Tuhan yang ada, sehingga kami akan Engkau buat kami berhasil beruntung, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Bentar kami akan berpisah, Tuhan yang menyertai, tiba di rumah kami dengan selamat, bahkan melanjutkan setiap aktivitas kami dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.